Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hattori Trading System. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi dasar forex ya, tentang mengendalikan risiko trading. Nah, hal utama yang harus kita kuasai dulu yang pertama adalah bagaimana cara kita mengendalikan risikonya atau yang bisa kita sebut dengan risk management. Nah, risk management ini nomor satu yang harus kita kuasai karena sehebat apapun dalam kita menganalisa, sejago apapun kita membaca pasar, tidak akan bisa bertahan ketika kita tidak memahami dan menerapkan yang namanya manajemen risiko ini ya. Apa itu risk management atau manajemen risiko? Manajemen risiko ini berkaitan dengan pengelolaan modal, pengelolaan dana kita, di mana berapa jumlah dana yang kita gunakan untuk transaksi trading kita setiap orang itu tidak sama. Ada yang bermodal besar, ada yang bermodal kecil, ada yang cuman ratusan ribu rupiah untuk modal awalnya, bahkan ada yang ratusan juta. Jadi saya menghargai semuanya mau pakai yang modal kecil ataupun modal besar sama saja, yang penting adalah bagaimana cara kita mengendalikan modal kita ini, bagaimana cara kita mengendalikan resikonya. Semua bisnis itu pasti ada resiko. Jadi jangan takut dan janganlah kita menghindari resiko. Yang paling tidak kita bisa meminimalisir resiko itu. Nah, resiko yang ini nanti berkaitan dengan ketahanan resiko, ketahanan dana nanti juga berkaitan dengan lot. Nah, lot yang kita gunakan. Jadi hal ini tidak bisa dipisahkan. Bisa meresikokan 2%, meresikokan 3%, meresikokan 5% dalam satu transaksi. Tapi kalau lotnya nanti tidak diukur dengan baik, ya pasti amburadul. Karena kita yang terjadi nantinya akan entry tanpa memperhatikan ketahanan modalnya. Dan kondisi modal kita terus tergerus dan bahkan bisa dengan sangat cepat nantinya akan berakhir dengan MC ataupun habis modalnya karena pembatasan lotnya tidak terkendali. Nah, penggunaan lot ini nanti juga akan berkaitan dengan namanya leverage. Jadi tidak sembarangan kita ngambil leverage tanpa kita harus tahu bagaimana cara perhitungannya. Nah, apa itu leverage? Leverage itu adalah daya ungkit yang diberikan broker kepada trader untuk menyediakan modal. Jadi misalkan secara real kondisinya satu lot, misalkan kita trading satu lot itu harus menyediakan dana 100.000 US dollar ataupun 100.000 unit. Nah, sedangkan modal kita cuman puluhan dolar ataupun cuman ratusan dolar. Nah, untuk mendapatkan itu makanya ada leverage, ada pinjaman yang dipinjami oleh broker. Nah, biasanya untuk yang profesional pasti menggunakan leverage yang kecil-kecil, baik 0,1/50 ataupun 1/100. Sedangkan untuk yang modal sedang seringkali menggunakan 1/200 ataupun 1/500. Nah, untuk yang 1/500 ke atas ini biasanya bisa diterima di MGL. Mereka menerima yang leverage-nya yang masuk akal. Kalau leverage-nya di atas 1000 bahkan sampai unlimited ya. Ada juga broker yang leverage-nya unlimited. Nah, itu di MGL juga
susah untuk mempublish sinyalnya. Jadi misalkan kita pakai leverage yang kecil, nah ketika kita floating mendekati batas marginalnya, maka ketika batas marginalnya habis, maka saldo yang tersedia masih ada. Tetapi ketika kita menggunakan modal yang besar, bukan modal yang besar, leverage yang besar, ketika mendekati marginalnya pasti saldonya akan nol karena habis. Seperti itu perbedaannya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana supaya kita tidak sampai margin call atau MC ataupun habis ataupun bangkrut. Maka yang harus kita lakukan adalah menentukan jenis akun. Jenis akun saat kita daftar broker di sana. Jadi banyak pilihan akun itu mulai dari standar, mikro ataupun mini atau sen. Nah, ini mini atau sen ini sama ya. Jadi misalkan lot standar itu satu lotnya sebanding dengan $10. Untuk mikro satu lotnya sebanding dengan $1, sedang mini satu lotnya sebanding dengan $0,1. Jadi misalkan kalau model-model dengan saldo kurang dari $100, misalkan kita deposit 1.500.000, nah biasanya lebih baik itu masukkan ke akun sen. Kenapa? Karena kalau masuk ke akun standar risikonya jauh lebih besar, karena misalkan kita memakai lot mini 0,01, ketika dia bergerak 10 pip kita dapat $1, tetapi ketika dia nanti bergerak floating 10 pip maka juga akan minus $1. Nah, makanya kalau misalkan model kecil lebih baik memakai akun mikro ataupun akun mini. Itu untuk membatasi risiko kita, kecuali kalau misalkan saldonya sudah di atas 400 ataupun di atas 300 ke atas bisa memakai lot standar ini. Pemakaian untuk akun sen ini juga kita bisa gunakan untuk belajar ya, di mana kita bisa lebih tenang dengan merisikokan modal kita yang sedikit. Kita bisa belajar menganalisa, kita gunakan dulu akun yang kecil. Jadi misalkan kita dengan modal $10 kita jadikan masukkan ke akun sen, maka akan menjadi 1.000 sen. Nah, di sini kita belajar caranya mengendalikan risiko. Karena ketika kita benar-benar memakai lot akun standar dengan modal sama-sama modal $10 dengan modal $10 dimasukkan sen akan jauh berbeda. Jadi ketika nantinya kita sudah terbiasa untuk profit di akun sen, maka bisa naik kelas. Kita bisa membuka akun standar. Jadi tahapan prosesnya untuk naik kelas seperti itu. Sebelum konsisten profit di akun mini ataupun sen, jangan langsung ke akun standar karena resiko yang kita bawa itu jauh lebih besar. Yang berikutnya adalah leverage. Pilih leverage yang cocok ya. Misalkan pakai modal besar, pakai 1:50, itu kalau modalnya di atas $5.000 gitu masuk 1:50, kalau modalnya sedang 1:200 sampai 1:500. Karena semakin besar leverage, stop loss-nya akan nol, tidak ada sisa dana untuk recovery. Jadi ketika margin call, ketika kita menggunakan leverage yang kecil, maka masih ada sisa dana yang tersedia. Jadinya dana yang tersisa itu bisa kita buat untuk recovery. Dibandingkan dengan kita menggunakan langsung leverage yang besar. Ketika
nanti kita margin call, dananya pasti habis di equity, langsung nol. Jadi seperti itu untuk pemilihan leverage. Semuanya tergantung pada teman-teman. Nanti mau seperti apa gaya tradingnya, apakah model cash management ataupun model yang biasa, meresikokan sedikit modal dengan hasil yang biasa ataupun resikonya besar dengan hasil yang besar pula. Karena resiko itu sebanding dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan resiko yang paling utama untuk menjaga supaya kita tidak MC, maka resiko harus dijaga. Resiko yang paling utama adalah kerugian ini ya. Pastikan seluruh kerugian dibatasi maksimal jangan lebih dari 20%. Maksimum jika kondisi yang sangat-sangat terpaksa harus cut loss, misalkan potensi masih ada, jangan lebih dari 20% ini, karena 20% ini besar dari modal. Misalkan kita modalnya $100, berarti 20%-nya dari $100 itu adalah $20. Jadi ketika batas kerugian kita sudah mencapai itu harus kita close. Karena apa? Karena kalau kerugian tidak kita batasi justru semakin tambah parah. Karena market tidak ada yang tahu, walaupun misalkan sudah kita batasi 20 dan 20-nya kena, kemudian market berbalik arah, berarti bukan rezeki kita. Yang jelas resiko harus kita batasi. Nah, kemudian berapa idealnya yang nyaman untuk membatasi resikonya? Nah, seiring dengan waktu kita nanti akan paham berapa yang cocok dengan karakteristik kita, resiko untuk setiap transaksi. Nah, misalkan kita resikokan satu transaksi, satu OP itu 2%. Nah, misalkan 2%-nya sudah kena, misalkan kita OP lagi, 2%-nya kena, misalkan kita OP lagi, 2%-nya kena. Berarti berturut-turut kita selalu kena SL. Nah, ini terus loss dalam satu hari. Jika dalam satu hari ini transaksi kena SL terus, maka tutup transaksinya dan tutup chartnya, kita lanjutkan analisa untuk besoknya. Jangan menggebu untuk hari ini harus balas dendam karena sudah kena SL. Hari ini harus mengembalikan yang sudah loss, karena jika emosi kita tidak terkendali, maka akan terus-terusan nanti kena loss dan akhirnya ekuitas kita akan turun drastis, bahkan bisa MC. Nah, demikian untuk resiko-resiko yang ada dalam trading kali ini. Jika nanti teman-teman membutuhkan konsultasi, bisa menghubungi nomor telepon ini ataupun email, dan misalkan mau daftar ke web, silahkan menggunakan web ini. Ini nanti akan dibawa ke salah satu broker rekomendasi saya. Ini lumayan bagus. Nah, demikian untuk pembelajaran pagi ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semangat pagi, selamat siang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.